Sing iki ya benar. Dilanjut ya untuk mekanisme toksisitas karbon monoksida. Dimulai dari karbon monoksida menghambat respirasi mitokondria dengan mengikat Fe2+ heme A3 di sisi aktif sitokrom oksidase yang secara efektif memblok fosforilasi oksidatif, serupa dengan efek sianida dan oksida nitrat. Siklo-oksigenase hanya memiliki preferensi 3 kali lipat untuk karbon dioksida daripada oksigen. Dengan demikian, karena ikatan kompetitif oksigen dan karbon monoksida terhadap siklo-oksigenase, inhibisi mitokondria yang dimediasi oleh karbon monoksida paling banyak terjadi pada kondisi hipoksia. Dengan siklo-oksigenase yang terhambat, fosforilasi oksidatif menjadi melambat, menurunkan produksi ATP di jaringan seperti otak atau jantung. Kompleks lain dalam rantai transport elektron terus mengalirkan elektron, menghasilkan superoksida yang menyebabkan kerusakan sel dan jaringan lebih lanjut. Karbon monoksida terikat oleh banyak protein yang mengandung heme selain hemoglobin, termasuk mioglobin dan guanilat siklase. Metabolisme energi seluler terhambat bahkan setelah normalisasi kadar karboksihemoglobin yang dapat menjelaskan efek klinis berkepanjangan setelah kadar karboksihemoglobin menurun. Ikatan karbon monoksida dengan mioglobin dapat mengurangi ketersediaan oksigen di jantung dan menyebabkan aritmia serta disfungsi jantung. Hal itu juga dapat berkontribusi ke arah keracunan otot rangka dan rhabdomyolysis. Karbon monoksida juga dapat merangsang guanilil siklase yang meningkatkan sikloguanilil monofosfat, lalu menghasilkan vasodilatasi cerebral yang dikaitkan dengan hilangnya kesadaran pada model hewan keracunan karbon monoksida. Lalu kelebihan dari karbon monoksida yakni kelebihan dari karbon monoksida ini mengaktifkan trombosit melalui pemindahan oksida nitrat dari hemoprotein permukaan platelet. Lalu penggantian oksida nitrat bebas dapat bereaksi dengan superoksida menghasilkan peroksinitrit, yang selanjutnya menghambat fungsi mitokondria dan meningkatkan aktivasi platelet. Trombosit yang diaktifasi dapat merangsang neutrofil, lalu akibatnya terjadi degranulasi dan melepaskan mieloperoksidase. Mieloperoksidase menguatkan efek inflamasi dengan memicu aktivasi neutrofil, adesi, dan degranulasi yang lebih banyak. Protease dari neutrofil diduga mengoksidasi santin dehidrogenase sel endotel, menghasilkan spesies oksigen reaktif. Peradangan yang oleh oksida nitrat dan spesies oksigen reaktif ini kontribusi neurologi akibat karbon monoksida. Mekanisme potensial lainnya dari toksisitas karbon monoksida yaitu eksitoksisitas, yaitu cedera neuron yang dimediasi glutamat, lalu peningkatan aterosklerosis, serta keterlibatan dengan sitokrom P450 dan juga apoptosis. Selanjutnya ada efek karbon monoksida terhadap kesehatan. Bahaya utama dari karbon monoksida ialah kecenderungannya mengikat hemoglobin, sehingga menghasilkan karboksihemoglobin. Karbon monoksida bersama-sama dengan oksigen dapat mengikat hemoglobin, tetapi karbon monoksida jauh lebih stabil mengikat hemoglobin dibandingkan dengan oksigen. Kondisi tersebut mengakibatkan hemoglobin lebih mudah mengikat karbon monoksida
sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi darah sebagai pembawa oksigen. Lalu ada penyebaran karbon monoksida di udara. Kendaraan bermotor merupakan sumber polutan karbon monoksida paling utama, yaitu sebesar 59,2%. Maka daerah-daerah yang berpenduduk padat lalu lintas ramai memperlihatkan tingkat polusi karbon monoksida yang tinggi. Konsentrasi karbon monoksida di udara per waktu dalam satu hari dipengaruhi oleh kesibukan atau aktivitas kendaraan, kecepatan dan arah angin, turbulensi udara, dan stabilitas atmosfer. Di kota-kota besar, meskipun turbulensi udara ditimbulkan karena adanya kendaraan yang bergerak dan aliran udara di atas dan di sekeliling bangunan, tetapi karena keterbatasan ruangan, maka gerakan udara sangat terbatas, sehingga konsentrasi karbon monoksida di udara sangat meningkat. Selanjutnya ada efek dari karbon monoksida dan juga mekanismenya. Yang pertama ada efek akut keracunan gas karbon monoksida. Di sini ada tabel efek keracunan akut gas karbon monoksida, di mana dosis pertama yakni 229 mg per meter kubik dengan konsentrasi 199 ppm dalam waktu 2 jam dengan kadar 10% menyebabkan kemunduran toleransi latihan. Lalu pada durasi atau lama paparan 7 jam dengan kadar 20% dapat menyebabkan napas lemah dan juga nyeri kepala. Selanjutnya ada dosis 1.145 mg per meter kubik dengan konsentrasi 995,6 ppm dalam lama paparan gas yakni 20 menit dengan kadar 10% dapat menyebabkan kemunduran toleransi latihan. Lalu dalam lama paparan 45 menit dengan kadar 20% dapat menyebabkan napas lemah dan juga nyeri kepala. Selanjutnya ada lama paparan gas 75 menit dengan kadar 30% dapat menyebabkan nyeri kepala hebat, lemah, mata kabur, mual muntah, diare, dan nadi cepat. Lalu dalam lama paparan gas 2 jam dengan kadar 40-50% dapat menyebabkan rasa bingung, kolaps, koma, lalu kejang. Dan dalam lama paparan gas 5 jam dengan kadar 60-70% dapat menyebabkan koma, kejang, nadi lambat, tekanan darah turun, dan juga kematian. Lanjut. Selanjutnya ada efek subakut dan subkronis terhadap paparan gas karbon monoksida. Paparan gas karbon monoksida dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang yang dapat dibagi menjadi efek subakut dan juga efek kronis. Efek tersebut kadang terjadi dengan adanya paparan gas karbon monoksida dengan dosis rendah. Akan terjadi perkembangan efek setelah penyembuhan dari efek akut. Perkembangan dan efek tersebut antara lain yakni adanya imunologi dan psikiatri yang perubahannya mencakup apatis, lupa, irritable, perubahan kepribadian, dan menjadi pendiam atau mutisme. Penderita yang keracunan gas karbon monoksida setelah keluar dari rumah sakit perlu dilakukan follow-up selama 3 tahun. Hasil follow-up tersebut menunjukkan bahwa 11% gangguan neuropsikiatrik, yakni terdiri atas perubahan kognitif, perubahan perilaku, dan abnormalitas neurologis, sebesar 33% kelainan kepribadian, terdiri atas irritable, agresif, dan sukar melanggar aturan, dan sebesar 43% terjadi kemunduran kognitif. Lanjut. Selanjutnya ada efek kardiovaskuler jangka panjang.
Paparan gas karbon monoksida akan menyebabkan trombosit dan sel endotel pembuluh darah mengalirkan radikal bebas berupa nitrik oksid atau oksida nitrat yang akan menyebabkan kerusakan arteri secara kronis. Pada studi cross-seksional di Finlandia, ditemukan prevalensi angina tersebut telah diidentifikasi meningkatnya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung iskemik utama pada karyawan yang terpapar gas karbon monoksida. Namun, harus diingat pula bahwa ada penyakit yang sangat menentukan, yaitu rokok. Jadi, sudah jelas bahwa gas karbon monoksida adalah penyebab terjadinya aterosklerosis. Lanjut. Selanjutnya ada efek menahun atau efek kronis terhadap paparan gas karbon monoksida. Gejala yang timbul akibat paparan gas karbon monoksida secara kronis tidak jelas dan sukar diperkirakan. Dan kalau ada, namun tidak spesifik. Gejala paparan kronis dari gas karbon monoksida antara lain sakit kepala, mual dan muntah, vertigo, merasa bingung, dan merasa lemah. Efek karbon monoksida terhadap penglihatan, yakni apabila karboksihemoglobin meningkat sampai 5%, maka seseorang tidak dapat melihat dengan jelas, lebih-lebih dalam keadaan remang-remang. Rokok dapat menyebabkan penurunan kepekaan sinar mata terhadap sinar cahaya. Apabila rokok tidak mengandung nikotin, maka tidak mempengaruhi kepekaan mata terhadap sinar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa nikotin mempengaruhi penglihatan. Lanjut. Kemudian ada penanganan toksisitas karbon monoksida. Pengobatan pasien yang keracunan karbon monoksida dimulai dengan suplemen oksigen dan perawatan suportif agresif, termasuk penanganan jalan nafas, dukungan tekanan darah, dan stabilisasi status kardiovaskuler. Ketika terjadi keracunan karbon monoksida, pasien harus segera dievakuasi dari tempat kejadian. Terapi untuk keracunan karbon monoksida saat ini adalah 100% normobarik atau hiperbarik 2,5 sampai 3 atmosfer. Normobarik dan hiperbarik mengeluarkan karbon monoksida pada laju yang lebih cepat dari darah dengan meningkatkan tekanan parsial oksigen yang meningkatkan laju disosiasi karbon monoksida dari hemoglobin. Normobarik mengurangi waktu paruh eliminasi karbon monoksida dari yang 320 menit di udara ruangan sampai 74 menit. Hiperbarik mengalirkan oksigen 100% di dalam ruangan bertekanan, menghasilkan peningkatan oksigen terlarut di dalam tubuh hingga 2000 mmHg. Rodrik dan kawan-kawan mengusulkan tindakan farmakologis dengan penggunaan hidroksokobalamin, dan asam askorbat untuk meningkatkan konversi karbon monoksida menjadi karbon dioksida. Lalu masuk ke contoh kasus. Seorang wanita berusia 34 tahun ditemukan tidak sadarkan diri jam 9 pagi di dalam rumah. 2 orang lainnya juga ditemukan di dalam rumah sudah dalam keadaan meninggal dunia. Korban diduga keracunan gas karbon monoksida karena mesin generator di dalam rumah menyala dan didapatkan tidak ada ventilasi yang cukup di dalam ruangan. Pasien adalah seorang dokter kecantikan yang membuka salon kecantikan di rumah. Untuk penanganan kasus, yaitu pasien dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat dengan keadaan umum tidak sadar atau no respon, dengan GCS 111, jalan nafas bebas, frekuensi pernafasan 43 kali per menit, frekuensi nadi 129 kali per menit, tekanan darah 50 per palpasi mmHg, saturasi oksigen 100%. Dilakukan pemberian oksigen dengan masker bening 6 liter per menit, resusitasi cairan 2 jalur dengan ringer laktat 2000 ml, dipasang pipa lambung keluar cairan kuning kehijauan sebanyak 200 ml, dipasang kateter urin keluar 500 ml dengan warna coklat kemerahan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium
dan didapatkan kadar hemoglobin yaitu 15,9 gram per dl, jumlah leukosit yakni 25.100 per UL, jumlah trombosit yakni 191.000 per UL, kadar natrium plasma 128 mol per liter, kalium 9,52 mol per liter, kemudian diberikan dextrosa 40% dengan insulin 3 IU. Gula darah acak yaitu 129 mg per dl, serum kreatinin 1,3 mg per dl, pemeriksaan analisa gas darah, pH 7,379, PCO2 18, PO2 193, HCO3 10,5, BE minus 15, kemudian diberikan natrium bikarbonat sebanyak 100 ml, lalu dilakukan pemeriksaan EKG, didapatkan elevasi ST V2, V3, ST depresi 2, 3, AVF dengan kadar CKMB 12.940 U per L. Setelah keadaan umum stabil, pasien dirujuk ke rumah sakit lainnya. Lanjut. Pasien diterima di ruang resusitasi 4 jam setelah kejadian dengan keadaan umum yakni merespon terhadap febral atau ICS 15, jalan nafas bebas dengan terpasang masker bening, oksigen 6 liter per menit, frekuensi pernafasan 24-28 kali per menit, suara nafas vesikuler di kedua paru tidak didapatkan rongki maupun wheezing, frekuensi nadi 102 kali per menit, tekanan darah 105/64 mmHg, saturasi oksigen 95-97%. Kedua pupil bulat isokor dengan diameter 3 mm dan refleks cahaya positif. Di ruang resusitasi dilanjutkan pemberian oksigen 8 liter per menit dengan masker bening. Karena keadaan umum pasien membaik dan tanda vital stabil tidak dilakukan intubasi. Pemeriksaan fisik didapatkan edema tungkai kanan kiri dengan lesi kulit di fossa poplitea kanan kiri dengan kesan trombosis vena profunda. Kemudian dilakukan pemeriksaan USG Doppler dan tidak didapatkan kelainan pembuluh darah. Setelah keadaan umum membaik dan tanda vital stabil, pasien dipindahkan ke ruang perawatan intensif. Lalu terapi oksigen hiperbarik mulai dilakukan pada hari kedua, setiap hari sampai hari ke-10. Untuk lesi kulit di regio poplitea dirawat dengan duoderm gel dan tegaderm. Terapi pasien yang mengalami intoksikasi gas karbon monoksida dimulai dengan pemberian oksigen tambahan dan perawatan suportif lainnya seperti manajemen jalan nafas, sirkulasi, dan stabilisasi status kardiovaskuler. Oksigen beraliran tinggi harus diberikan segera untuk mengatasi hipoksia yang dapat disebabkan oleh keracunan karbon monoksida dan dapat mempercepat eliminasi gas karbon monoksida dari tubuh. Lanjut. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Yulinda Kapratiwi, NIM 190105103. Saya ingin bertanya, apa pemeriksaan yang dilakukan jika seseorang terkena toksisitas karbon monoksida? Terima kasih. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nur Faidah, NIM 19.
Apakah perawatan pertama pada keracunan gas karbon monoksida? Izin bertanya, Rahma. Siapa? Dari sebutkan nama Perkenalkan, nama dan saya NIM-nya. Musafa, NIM 1901-073. Ingin bertanya mengenai polusi karbon Sebentar. monoksida. Iya, lanjut. Polusi karbon monoksida kan terjadi salah satunya lewat akibat pembakaran seperti BBM, sampah, atau memasak. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika gas karbon monoksida terlalu banyak di udara dan bagaimana cara menanggulangi hal tersebut? Terima kasih. Nanda. Oke, untuk pertanyaannya kelompok 9 ditanggung terlebih dahulu apa langsung mau dijawab? Ditampung dulu. Oke, selanjutnya presentasi dari kelompok 10. Untuk kelompok 10 bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggota Silva Julianti, Ahmad, Siti Amelia, Soimatul Inayah, Pinda Merlani, dan Eka Pratiwi. Next. Next. Latar belakang sianida. Toksisitas sianida adalah kondisi saat seseorang tanpa sengaja menghirup atau menelan sianida yang berakibat pada munculnya keluhan sulit bernafas, kejang, hingga hilang kesadaran atau henti jantung. Sianida adalah zat beracun yang sangat mematikan yang telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Keracunan sianida dapat terjadi karena menghirup gas sianida, hidrogen sianida, debu atau kabut, penyerapan melalui kulit setelah kontak kulit, atau dengan mengkonsumsi bahan yang mengandung sianida, seperti air, minum, endapan, tanah, tanaman. Reaksi beracun sianida untuk biota mirip terlepas dari jenis rute paparan. Next. Bagaimana sianida membunuh masuk ke dalam bagian tubuh manapun, sianida akan diproses dengan cara yang sama dalam tubuh, yaitu dapat dengan terhirup, terteran, masuk ke dalam kulit. Sianida berikatan dengan sitokrom oksidase, enzim yang mendorong transfer elektron di sel dalam mitokondria
selama sintesis ATP. Yang ketiga, tanpa sitrokom oksidase yang berperan sempurna, sel tak dapat mengutilasi keberadaan oksigen di aliran darah. Next. Sistem toksik sianida. Sianida tidak bersifat korsigonik dan orang-orang yang menderita keracunan tidak fatal biasanya akan sembuh sepenuhnya. Namun demikian, paparan kronis subletal di atas ambang beracun atau dosis rendah berulang dapat menyebabkan dampak merugikan permanen yang nyata pada pasien saraf pusat dan terjadi sindrom Parkinson. Gejala yang timbul oleh keracunan zat kimia sianida bermacam-macam, mulai dari rasa nyeri pada kepala, mual muntah, sesak nafas, dan berdebar. Selalu beringatan sampai korban tidak sadar dan apabila tidak segera ditangani dengan baik akan mengakibat kematian. Next. Takaran atau dosis sianida. Dosis letal dari sianida asam hidroksianik sekitar 2.500 sampai 500 mg. Yang kedua, terpapar hidrogen sianida meskipun dalam tingkat rendah 150 sampai 200 ppm dapat berakibat fatal. Inges 200 mg sodium atau potasium sianida pada orang dewasa dapat berakibat fatal. Next. Diagnosis sianida. Beberapa metode yang digunakan untuk diagnosis kasus keracunan sianida diantaranya. Yang pertama, mengamati tanda-tanda dan gejala klinis spesifik dari keracunan sianida, termasuk bau almond pahit yang merupakan karakteristik dari sianida. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan berupa pengukuran kadar karboksihemoglobin, serum, pemeriksaan darah lengkap, kasar laknat serum, serta tekanan parsial oksigen. Di sini ada efek toksik sianida. Dalam konsentrasi rendah, efek dari sianida baru muncul sekitar 15 sampai 30 menit kemudian, sehingga masih bisa diselamatkan dengan pemberian antidotum. Tanda awal dari keracunan sianida di antara lain yaitu nyeri kepala, sesak nafas, kecemasan, berubah perilaku seperti agitasi dan gelisah. Next. Next. Di sini mekanismenya yaitu sianida dapat menyebabkan terjadinya hipoksia intraseluler melalui ikatan yang bersifat irreversibel dengan kritom oksidase A3 di dalam mitokondria. Kritom oksida A3 berperan penting dalam mereduksi oksigen menjadi air melalui proses oksidasi fosforilasi
ikatan sianida dengan ion feri pada kritom oksidasi A3 akan mengakibatkan terjadinya hambatan pada enzim terminal dalam rantai respirasi, rantai transport elektron, dan proses oksidasi fosforilasi. Next. Mekanisme kerusakan saraf akibat sianida. Kegagalan Na+, K+ pompa juga diyakini berkontribusi pada kerusakan saraf akibat hipoksia, hipoglikemia, dan keracunan sianida. Sebanyak 70% ATP yang diproduksi di neuron digunakan untuk menggerakkan Na+, K+ pompa. Penghentian sintetis ATP menyebabkan sel menjadi atau tetap terdepolarisasi. Pelepasan neurotransmitter yang diinduksi depolarisasi seperti glutama dari neuron tersebut dianggap bertanggung jawab dan kejang hipoksia dan implikasi lebih lanjut dari cedera suara oleh tindakan neotoksis glutama. Next. Mekanisme toksitas sianida dalam neuron. Toksisitas sianida dalam neuron dikatakan dengan depolarisasi dan pelepasan glutamat, diikuti oleh Ca2 dan plus aliran masuk melalui saluran berpintu, tegangan, dan glutamat. Saat mereka mengekspresikan C2 plus NOS yang diaktifkan, neuron juga rentan untuk menghasilkan stres nitrosif yang mempengaruhi tidak hanya diri mereka sendiri, tetapi mungkin lebih signifikan astrosit. Next. Mekanisme detoksifikasi sianida menjadi tiosianat dan rhodasnes adalah enzim mitokondria yang dikodekan oleh gen TST yang mengubah sianida menjadi metabolit yang jauh lebih tidak beracun. Tiosianat reaksi melibatkan transfer belerang dari tiosulfat. Next. Target toksisitas organ. Neurotoksikan sianida, temuan neurologi, kejang, kematian cepat, Parkinson. Data seluler neurotoksitas yaitu degenerasi saraf sebelum dan globus pallidus, dieliminasi vokal, menghambat produksi sitrokom oksidase atau ATP. Selanjutnya, penanganan toksisitas sianida. Next. Penanganan toksisitas sianida harus memperhitungkan standar pemaparan atau nilai ambang batas
atau TLF. Batasannya adalah 5 mg per meter kubik untuk serbuk natrium sianida dan 10 ppm untuk gas hidrogen sianida. Operator yang melakukan prosedur berbahaya yang melibatkan sianida harus mengenakan pakaian pelindung yang sesuai seperti yang dijelaskan dalam MSDS dan rekomendasi dari produsen untuk alat pelindung diri operasi berbahaya, termasuk membuka